Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Oke, pada video kali ini kita lanjutkan lagi ya materi tentang ACEP preparations. Tapi sebelum itu, saya doakan selalu teman-teman yang akan mengikuti tes ACEP semoga nanti bisa mendapatkan skor terbaik seperti yang diinginkan dan semoga video-video dari saya ini bisa membantu teman-teman untuk meraih skor tersebut. Right? Oke. Okay. Nah, dan apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Nah, kita akan membahas contoh soal ya noun clause dan pembahasannya. Gitu ya. Jadi pada sentence completion ya. Jadi ini masih kelanjutan dari dua video sebelumnya yaitu pembahasan tentang adjective clause ya, kemudian adverbial clause dan sekarang noun clause. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, nah saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang baru bergabung ya, baru tahu channel ini atau yang belum subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update materi bahasa Inggris lainnya yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Alright, check it out. Nah, ini dia ciri-ciri soal dengan noun clause ya. Right, nah seperti apa ciri-ciri soal dengan noun clause itu? Nah, jadi ciri-ciri soal dengan noun clause atau yang menggunakan noun clause itu kita bisa melihat dari konektornya ya, karena noun clause itu memiliki konektor berupa that atau if atau whether atau question words ya. Question words ada banyak ya, bisa what, where, when, how ya, who dan sebagainya yang tidak diakhiri dengan tanda tanya, biasanya seperti itu ya. Walaupun tetap bisa ya, bisa sebetulnya ada kalimat noun clause itu yang ada tanda tanyanya dengan menggunakan konektor question word, tapi yang menjadikan dia pertanyaan bukan bukan apa namanya, bukan question wordnya, tapi ada struktur yang lain nantinya ya. Oke, nah itu bisa kita bahas nanti di video yang lain ya, khusus untuk noun clause secara lebih mendetail. Nah, jadi ini dulu sementara ya. Jadi untuk mengetahui ciri-ciri bahwa kalimat itu mengandung noun clause, teman-teman bisa lihat dari konektornya ya. Ada that, if, whether atau question words. Nah, sekarang prinsip dasarnya seperti apa noun clause itu? Jadi, noun clause itu memiliki konektor yang bisa terletak di awal kalimat sebelum subjek ataupun sebelum kata kerja ya. Bisa juga terletak di tengah kalimat ya, yang biasanya terletak setelah kata kerja. Contoh misalnya, what you need is studying hard. Oke. Okay? Nah, ini kalimatnya pendek ya, tapi ini sudah masuk multiple clause ya, multiple clause sentence. Kenapa? Karena ada dua ordinary verb. Mana? Yaitu needs. Oke. Okay. Dan yang kedua mana ordinary verbnya? Yang kedua, nah mungkin banyak teman-teman yang menduga ordinary verb yang kedua adalah studying. Bukan ya. Jadi ordinary verb yang kedua adalah is. Gitu. Studyingnya itu bukan ya, dia dia sebagai komplement nanti kalau kalau teman-teman belajar Jaren ya. Nah, jadi need ini ya dia adalah ordinary verb dari you. Ya, you need begitu ya. Nah, kemudian is ini ordinary verb dari mana? Nah, ordinary verb dari what you need. Jadi what you need ini nanti posisinya dia sebagai subjek gitu ya. Dia sebagai subjek dari is. Nah, makanya ini noun clause itu seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan ordinary verb langsung ketemu ordinary verb lagi. Nah, itu terjadi pada noun clause ya. Kalau yang lain ya adverbial clause ya. Nah, itu kan dia pasti dipisahkan oleh conjunction, baru ada ordinary verb yang kedua gitu ya. Subject verb conjunction subject verb. Tapi pada noun clause itu ada kemungkinan ordinary verb ketemu langsung dengan ordinary verb. Nah, berarti tetap pasti ada konektor gitu ya. Seperti ini contohnya ya. Nah, jadi ini konektornya adalah what ya, kemudian ordinary verbnya need dan is. Oke, kemudian contoh yang kedua, I know what you need. Nah, di sini konektornya ya sama ya, what, hanya saja letaknya di tengah. Dia berada sebelum
subjek, ya, sebelum subjek. Tapi bedanya dengan yang pertama, ya, kalau yang kedua ini dia terletak setelah kata kerja, gitu ya. Memang kalau dilihat dari subjek sama-sama terletak sebelum subjek. Nah, tapi yang kedua ini dia bedanya, dia juga terletak setelah kata kata kerja, ya. Sementara yang pertama dia terletak sebelum subjek di awal sekali, maka sebelumnya nggak ada kata-kata yang lain. Oke, nah jadi itu ada kemungkinan seperti itu. Jadi konektornya bisa di depan sendiri, ya, kemudian bisa juga di tengah tengah-tengah kalimat tersebut. Nah, dan ini lebih pendek lagi kalimatnya, ya. I know what you need. Nah, kalimatnya tidak panjang tapi sudah masuk pada multiple clause. Oke, nah ini prinsip dasar dari noun clause, ya. Konektor bisa di depan, bisa juga di tengah. Tidak harus di tengah seperti apa namanya adjective clause, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal dengan noun clause. Ya. Nah, di sini ada kalimat, ya, Galileo's observation of the phases of Venus proved bla 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 formed the center of the planetary system. Nah, sebelum gap ini kalau teman-teman lihat apakah sudah ada ordinary verb? Ada, ya. Ya, yaitu proved ini, ya. Proved ini adalah ordinary verbnya dengan subjek yang cukup panjang, yaitu Galileo's observation of the phases of Venus. Nah, ini subjek, ya. Kemudian ordinary verbnya yaitu proved. Kemudian setelah gap, apakah ada ordinary verb lagi? Ya, di sini setelah gap atau missing wordnya ini, ya, titik-titik ini. Nah, formed the center of the planetary system. Ada, yaitu format ini, ya. Nah, berarti dia ada kata kerja lagi. Nah, ini kan sudah menandakan kalau dalam soal, sebelum kita lihat pilihan jawaban, ya, kalau dalam soal itu sudah ada dua ordinary verb, begitu, ya. Sudah ada dua ordinary verb. Nah, berarti itu ciri-ciri dari multiple clause, gitu. Maka ingat lagi, multiple clause itu paling wajib punya apa? Yaitu punya konektor, ya, punya konektor. Maka kita lihat di sini manakah yang mengandung konektor, ya, dari A, B, C, D ini. A dan D. A mengandung konektor that, D mengandung konektor what, gitu, ya. Nah, sekarang apa? Berarti kita eliminasi dulu, ya, yang B dan C, ya, karena B dan C nggak ada konektor. Nah, kita nggak usah menganalisa terlalu detail karena kita butuh konektor dan yang nggak ada konektor berarti sudah eliminasi. Nah, sekarang kita lihat A dan D, manakah yang paling tepat? Yang A, that the sun, konektor plus subjek saja. Sementara yang D, what is the sun, ada konektor, ada is. Is berarti dia sebagai ordinary verb, the sun sebagai subjek. Nah, yang kita butuhkan apakah ordinary verb juga? Tidak, ya, karena sudah ada ordinary verb yaitu format ini. Nah, dari situ kita sudah paham, maka pilihan jawaban yang tepat yang mana? Yaitu yang A, ya, that the sun. Cukup konektor dan subjek saja, tidak perlu ordinary verb karena sudah ada ordinary verb yaitu formed. Oke, nah ini contoh yang pertama, ya, soal dengan noun clause dengan konektor berupa that. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua, ya. Nah, contoh soal yang kedua, kita cek dulu yang sebelum gap apakah sudah ada ordinary. Environmentalists are earnestly trying to determine. Oke, sudah ada ordinary verb belum? Sudah. Ya, yang mana? Ya, ordinary verbnya yaitu trying. Verb ing dengan to be are. Ya, berarti sudah ada ordinary verb trying. Setelah gap of the ozone layer over the poles, tidak ada ordinary verb, ya, tidak ada ordinary verb. Nah, maka kita lihat sekarang pilihan jawabannya.
Apakah pilihan jawaban di antara A, B, C ini mengandung ordinary verb? Kalau kita lihat yang A mengandung ordinary verb causing karena ada to be ya. Kemudian yang B tidak ada ordinary verb tapi ada konektor what. Yang C ada konektor dan ada ordinary verb causing juga ya, sama dengan yang A. Yang D causing juga ordinary verbnya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ini adalah kalimat dengan multiple clause ya, dengan multiple clause kalau pilihan-pilihan jawabannya mengandung ordinary verb. Hanya ada satu yang enggak ada ordinary verb tapi malah mengandung konektor gitu ya. Nah, artinya ini adalah multiple clause, maka kembali ke syarat multiple clause, yaitu ada konektor dan ada ordinary verb lagi ya. Nah, yang dibutuhkan adalah konektor dan ordinary verb. Yang A ada ordinary verb nggak ada konektor, berarti enggak ya, nggak ada konektornya, berarti nggak bisa ya. Yang B ada konektor tapi nggak ada ordinary verb, karena the cause of the deterioration ini tidak ada kata kerjanya ya. The cause ini, cause sendiri memang bisa menjadi noun, bisa menjadi verb, tapi dengan adanya artikel the maka sudah dipastikan bahwa cause ini adalah noun, karena verb itu tidak bisa diawali dengan the ya. Oke, berarti yang B bukan. Yang C ada konektor yaitu what ya, dan lengkap dengan ordinary verbnya yaitu causing. Berarti bisa ya, bisa. Yang D tidak ada konektor. The deterioration dia sebagai noun, berarti nanti dia sebagai subjek ya. Subjek kemudian ada ordinary verb causing. Ya, yang ada malah subjek, konektornya malah tidak ada. Nah, berarti salah juga. Maka yang tepat adalah yang C. Nah, ini juga bentuk noun clause dengan konektor berupa question word yaitu what. Gitu ya. Oke. Nah, itu contoh yang kedua. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Right. Nah, contoh yang ketiga, perhatikan gap ya, kemudian sebelum dan sesudahnya. Sebelum gap, apakah sudah ada ordinary verb? Historical records. Nah, soal seperti ini biasanya banyak yang bingung ya, untuk menentukan records ini sebagai verb atau bukan ya, gitu ya. Nah, kira-kira record sebagai verb atau enggak? Oke. Nah, di records bukan sebagai verb ya. Taunya dari mana? Dari kata historical. Kata yang berakhiran al itu ciri-ciri dari adjektif ya. Adjektif tidak mungkin terletak sebelum kata kerja. Jadi recordnya di sini adalah noun alias kata benda ya. Jadi records di sini adalah noun kata benda. Berarti historical record ini adalah noun phrase. Ya, noun phrase. Kemudian setelah gap ada were used. Nah, berarti used-nya ini sebagai ordinary verb dengan to be were ya. Used-nya verb 3 berarti ya. Alright. Nah, berarti dia bentuknya pasif. Oke, setelah gap ada ordinary verb. Sebelum gap tidak ada ordinary verb. Ya, kalau seperti itu saja memang bisa jadi itu simple sentence ya. Hanya saja nah gapnya ini apa? Gitu ya, gapnya apa? Karena subjeknya sudah sempurna, subjek gitu ya. Nah, maka kita lihat dulu pilihan jawabannya ya. Pilihan jawabannya yang A, suggesting that firework. Nah, ada that, ada konektor. Kalau ada konektor berarti mestinya ini kalimat multiple clause ya, dengan multiple clause. Kalau multiple clause maka harus ada konektor dan harus ada kata kerja lagi ya, ordinary verb lagi. Kalau yang A, suggesting that firework, ini ada konektor tapi tidak ada ordinary verb. Karena suggesting verb ing tanpa to be kan tidak bisa menjadi ordinary verb ya. Berarti yang A jelas bukan. Ya, bukan. Karena tidak mengandung ordinary verb, hanya mengandung konektor that ya, dan subject fireworks
gitu. Nah, yang perlu kita cari itu sebetulnya apa ya? Pertama ya harus ada konektor ya, pasti itu konektor. Kemudian subjek dari were, ya subjek dari were, ya jadi subjek dari were. Kemudian ordinary verb dari historical record. Jadi kalau diurutkan berarti kita membutuhkan verb, konektor, subjek, gitu ya. Right, nah yang A tadi kan nggak bisa ya. Yang B juga, nah juga nggak bisa. Kita butuh tiga kan. Kita butuh verb, connector, subject. Yang B ini hanya ada satu kata, dia berupa noun saja. Hanya bisa menjadi subjek dari were ya. Maka masih kurang lengkap. Yang C, that firework, ada konektor, ada subjek. Nah masih kurang satu. Kurang apanya? Kurang ordinary verb dari historical record. Kalau A, B, C salah ya berarti pastinya yang D. Gitu ya. Nah, maka kita buktikan yang D yaitu suggest that firework. Suggest itu kata kerja, berarti dia bisa menjadi ordinary verb dari historical record. Kemudian ada connector that dan ada firework sebagai subjek dari were used. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, itu tiga contoh soal yang mengandung noun clause ya, dan bagaimana cara kita mengerjakannya. Right? Ya, jadi itu dulu pembahasan tentang mengenali soal dengan noun clause ya, ciri-cirinya, kemudian bagaimana cara kita mengerjakannya agar jawaban kita tepat. Ya, right? Kita akan lanjutkan lagi pada pembahasan yang lain di video berikutnya.